Inilah 7 orang yang dikejar oleh rezeki dan mudah-mudahan kita bisa nantinya termasuk di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Di pagi yang cerah ini insya Allah saya akan menyampaikan ada 7 orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Ada 7 orang yang selalu dikejar oleh rezeki dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, adapun 7 orang ini yang selalu dikejar rezeki ini adalah, yang pertama adalah orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah di dalam hidupnya akan dikejar-kejar oleh rezeki. Yang sudah tentu rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang selalu dikejar-kejar oleh rezeki adalah orang yang suka beristighfar. Suka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka beristighfar, semakin banyak istighfarnya, maka semakin deras aliran rezeki mengalir kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang suka bersedekah. Pada dasarnya sedekah ini sangat mudah kita menyebutnya, sangat mudah. Akan tetapi apabila kita belum terbiasa dan belum membiasakan, itu ada kemungkinan akan terasa berat, akan ada rasa sayang yang berlebih kepada harta yang ingin kita sedekahkan. Akan tetapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, akhirnya insya Allah akan menjadi orang yang biasa dan mudah-mudahan menjadi orang yang selalu terbiasa untuk bersedekah. Amin. Mudah-mudahan. Yang keempat, orang yang suka membaca Al-Quran, khususnya di malam hari atau di pagi hari dia membaca Al-Quran, khususnya yang dibacanya surah Al-Waqiah dan surah-surah yang lain. Yang kelima, orang yang pandai bersyukur.
Jadi orang yang pandai bersyukur adalah salah satu orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Orang yang pandai bersyukur insya Allah hidupnya awet muda, hidupnya tenang, hidupnya senang, rezeki datang. Dikasih bagaimanapun oleh Allah dia bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur, dia lebih sering menengok ke bawah. Maksudnya menengok ke bawah di sini, dia selalu melihat orang-orang yang di bawahnya. Dia senang melihat orang yang di bawahnya sehingga dia bersyukur. Dia semisal punya sepeda motor, dia melihat masih banyak orang yang cuma pakai sepeda. Dia pakai sepeda, masih banyak orang yang ada di bawahnya yang cuma jalan kaki. Dia jalan kaki, dia melihat masih ada lagi orang yang tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa berjalan, dia masih melihat ke bawahnya ada masih orang yang mohon maaf sudah meninggal dunia. Sehingga dia selalu bersyukur. Jadi dia selalu melihat orang-orang yang di bawahnya. Hanya sesekali saja melihat orang-orang yang di atasnya. Artinya melihat orang-orang dia pakai sepeda motor, di atasnya ada orang yang pakai mobil dan lain sebagainya. Yang keenam, orang yang selalu dikejar rezeki, salah satunya yang keenam adalah orang yang suka berdoa. Makanya dalam kita bekerja, jangan sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kerja, ada doa. Jangan sampai kita bekerja mati-matian tapi tidak berdoa. Kita tidak ingat waktu, kita tidak ingat dengan Sang Pencipta. Sehingga yang kita dapatkan adalah hasil yang sudah barang tentu, hasilnya tidak akan memuaskan. Hasilnya tidak akan mencukupkan. Jadi kalau orang yang selalu berdoa, insya Allah akan dikejar oleh rezeki. Tapi ingat, di sini di dalam hal berdoa, ingat, jangan sampai kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hendaklah diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat agar doa kita itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berdoa tapi doanya menggantung antara langit dan bumi, tidak sampai. Karena doa yang sampai itu akan dibalas. Kan sampai. Kalau tidak sampai bagaimana? Nah, orang yang berdoa tidak pakai salawat. Tidak bersalawat terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan tawakal ini banyak. Akan tetapi kita hendaklah juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berkunjung ke salah satu guru saya. Beliau itu lebih banyak di rumah kerjaan beliau daripada bekerja di luar. Di rumah itu pun lebih banyak ibadah. Jadi saya itu kalau ke tempat-tempat guru mu'alim itu lebih banyak menilai. Jadi mudah-mudahan yang baik bisa dituruti. Jadi beliau itu kalau di rumah itu selalu ke sana ke sini sarungan, pakai ini megang tasbih, duduk di sejadah,
baca Quran, cuma ke sekeliling rumah saja. Beliau sedikit-sedikit cari sayur dan lain sebagainya di samping-samping rumah. Tidak sambil kerja keras-keras. Nah, akan tetapi mungkin pernah saya ceritakan, akan tetapi kehidupan beliau, ekonomi beliau lebih hebat daripada orang yang kerja keras dan lain sebagainya. Saya tanya, apa amalan antum? Salah satunya beliau menjawab, dengan bertawakal kepada Allah, kita insya Allah akan dikejar oleh rezeki. Inilah 7 orang yang dikejar oleh rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa nantinya termasuk di dalam. Dan kepada antum semua, mudah-mudahan kita semua bisa termasuk di dalam yang 7 ini, dan mudah-mudahan kalau sudah kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengamalkannya. Semisal dalam bersalawat, kita istiqomah semisal dalam beristighfar, kita istiqomah semisal dalam bersedekah, walaupun sedikit, setiap hari, kita istiqomah membaca Al-Quran, kita istiqomah bersyukur, kita istiqomah berdoa, dan kita istiqomah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mendapatkan berkahan dunia akhirat dan selalu dikejar-kejar oleh rezeki. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.